Om Awignamastu Namo Sidam. Om Anubadrah Kratawo Yantu Wiswata. Om Sidirastu Tat Astu Astu Swaha. Om Swastiastu. Niki mangke sing semangat jawab salam kula mantuk saking mriki utangipun lunas. Om Swastiastu. Mangke ten bang nggih Pak Bu. Dumateng Ida Pandita Darmika Sandi Kertajaya tuen segenap Rama mangku ingkang tansah sinucikaken. Dumateng sesepuh pinisepuh agami Hindu ingkang tansah kawula bekteni. Dumateng Bapak PHDI Kabupaten Gresik tuen stafipun ingkang kawula hormati. Sumrambahipun dumateng Bapak Ibu Umat Sedharma ingkang kawula hormati. Raos angayu bagya kita aturaken dumateng ngersanipun Ida Sang Hyang Widi ingkang Maha Kuwaos. Karana asung waranugrahanipun kita saged mangempal wonten ing pura Jagat Girinata kanthi kawontenan sehat boten kekirangan setunggal punapa-punapa. Kanthi adicara pawedalan pura Jagat Girinata ingkang kaping sekawan ing dinten Buddha Paing Surya 26 Candra Mei Warsa 2021. Saderengipun kawula nyampaiaken dharma wacana kula, sumangga kita sareng-sareng berdoa kagem Indonesia yang belakangan ini ditimpa banyak sekali musibah, bahkan virus corona yang hingga saat ini belum berlalu. Dumateng Rama Mangku Sugiono kula aturi mimpin doa. Dumateng Rama Mangku wedal saha panggenan kawula semenggaaken. Om Swastiastu. Matur nuwun wedal ingkang dipun aturaken dumateng kula. Monggo sesarengan ning sejenak kita satukan sabda bayu idep. Mugi-mugi mawon negari Indonesia menika mpun ngantos kenging musibah malih. Mugi-mugi mawon dipun paringi ketentreman kebahagiaan. Mugi-mugi mawon Indonesia menika saged jaya salami-laminipun. Kula aturi hening sejenak. Om rapat astraya nama Om atma tatuat masyudaya mamswa Om kesama sampurnaya nama swa Om Sri Pasupataye Om Pat Om Sri Ambawantu Sukam Bawantu Purnam Bawantu Om Anugrah Manuaram Dewadata Nugrarkam Yarjanam Sarwa Pujanam Nama Sarwa Nugrarkam Dewa Dewi Mahasiti Nikata Mulatidam Laksmi Siti Sadir Kayu Nirwignam Sukawardija Om Kring Anugrah Arcanaya Namo Namaswa Om Kring Anugrah Manuaraya Namo Namaswa Om Arjun Jaya Sia Dewa Sia Ya Namani Anukirtayat Dirgayu Swam Awapnoti Sanggrama Wijaya Bawet Om Dirgayastu Tatastu Astu Om Awignamastu Tatastu Astu Om Subhamastu Tatastu Astu Om Sukam Bawantu Purnam Bawantu Sriyo Bawantu Sapta Vedrastu Tatastu Astu Swaha. Sikap Parmasanti. Om Shanti 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 Om. Nggih, matur nuwun. Matur nuwun dumateng Rama Mangku Sugiono.
Mugi-mugi dengan doa kita bersama dapat mengembalikan Indonesia seperti sedia kala dan wabah virus corona segera berlalu dari negara kita tercinta. Suatu kehormatan dan kebanggaan bagi saya pribadi bisa diberi kesempatan untuk berproses di Pura Jagat Girinata. Saya atas nama pribadi mengucapkan banyak terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada saya. Bapak Ibu umat sedharma ingkang kula hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini izinkan saya menyampaikan sepatah dua kata yang saya ambil dari ajaran Suci Weda dengan tema implementasi ajaran Trihita Karana dalam menyikapi kehidupan di masyarakat yang berbineka tunggal ika. Sampun Pak, Bu. Pak dereng kula lanjut. Bapak Ibu umat sedharma ingkang kula hormati, dalam kehidupan ini kita sudah pasti mengharapkan sebuah kedamaian. Namun semua itu sulit untuk kita dapatkan karena manusia memiliki sikap yang berbeda-beda. Untuk menyatukan pikiran yang berbeda, kita membutuhkan sebuah pegangan yang sebenarnya kita sendiri sudah memiliki pegangan tersebut. Di mana dalam ajaran agama Hindu diajarkan Trihita Karana. Apa itu Trihita Karana? Apa hubungannya dengan kita? Enten sing semerap Pak, Bu. Niki sing mboten jawab dosa mlebet neraka disetrika lho Pak, Bu. Jenengan purun? Enten sing semerap napa mboten? Napa niku Trihita Karana? Kok tasik dereng semangat nggih? Dereng dahar napa Pak Bu? Pantes. Umat sedharma yang berbahagia, Trihita Karana adalah 3 penyebab kebahagiaan. Tri berarti 3, Hita berarti rahayu, dan Karana berarti penyebab. Konsep Trihita Karana itu sendiri mencangkup 3 unsur. Karena pada hakikatnya memiliki pengertian terwujudnya 3 suatu keharmonisan yang bersumber pada hubungan yang harmonis antara manusia dengan Ida Sang Hyang Widi atau parahyangan, manusia dengan alam lingkungan atau palemahan, manusia dengan sesama atau pawongan. Parahyangan adalah hubungan yang harmonis antara manusia dengan Ida Sang Hyang Widi atau Tuhan Yang Maha Esa. Dalam hal ini kita dituntut untuk selalu menjaga hubungan yang harmonis dengan Tuhan. Bagaimana caranya kita bisa menjaga hubungan yang harmonis dengan Tuhan, sedangkan kita tidak dapat menggambarkan bentuk Tuhan itu bagaimana? Kita, manusia, dapat menjalin hubungan yang harmonis dengan yang tidak terlihat sekalipun. Salah satunya Ida Sang Hyang Widi Wasa atau Tuhan Yang Maha Esa. Caranya bagaimana? Dengan selalu meyakini dan mempercayai keberadaannya, menghormati dan menghargai keberadaannya, melakukan sembahyang, beriatnya, dan sebagainya. Niki lak ditingali niku kula kados tiyang mboten waras nggih Pak Bu. Lah kenging napa? Kula tanglet ki ambek, kula jawab ki ambek, nggih kula jelasaken ki ambek. Tapi ngoten mawon lho nggih tasik ditanggap. Kan nggih heran. Panjenengan datang ke Pura Jagat Girinata
juga termasuk salah satu cara menjalin kedekatan dengan Tuhan. Panjenengan dugi wau tujuanipun sembayang. Sembayang ditujukan kepada Ida Sang Hyang Widi. Benten malih lek tujuane panjenengan mriki wau kepengin ningali kula. Niku mangke tujuanipun jenengan kepengin dadosaken kula mantu panjenengan. Nggih napa nggih? Balapan jawabnya. Dan di dalam ajaran agama Hindu tidak ada pandangan yang mengatakan bahwa Tuhan itu berbeda-beda. Konsep dasar memahami ketuhanan menurut ajaran agama Hindu adalah bahwa Tuhan itu hanya satu dan dipuja oleh banyak orang dengan berbagai cara dan jalan berdasarkan etika atau susila. Dalam sastra Upanishad dikatakan Ekam Ewam Adwityam Brahman. Tuhan hanya satu, tidak ada yang kedua. Sedangkan dalam Narayana Upanishad ditegaskan Eko Narayana Natwityo Asti Kascit. Hanya ada satu Tuhan, sama sekali tidak ada duanya. Dalam mewujudkan bakti kita kepada Ida Sang Hyang Widi dengan sifatnya yang acintya atau tidak dapat difikirkan, dan manusia dengan sifatnya yang awidya atau tidak sempurna, kita dapat memujanya dengan berbagai nama, rupa, dan sebutan. Maka dari itu dikatakan dalam kitab suci Rigveda Mandala 1 Sukta 164 mantra 46. Ekam Satwipra Bahuda Vedanti. Hanya ada satu Tuhan. Namun orang bijaksana menyebutnya dengan banyak nama. Katanya Tuhan hanya satu. Tapi kenapa bisa disebut dengan banyak nama? Perumpamaannya, ketika saya berdiri memberikan dharma wacana, saya disebut seorang pendarma wacana. Bahkan belakangan ini yang sempat viral yang saya sendiri tidak menyangka dan tidak menduganya, Nitya Pendarma Wacana Milenial dari Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Tapi ketika saya berada di rumah, saya disebut anak oleh orang tua saya, disebut kakak oleh adik saya. Ketika saya berada di rumah nenek, saya adalah seorang cucu. Ketika bersama teman-teman saya adalah seorang teman. Dan saya adalah seorang musuh, bahkan tidak dianggap oleh orang yang tidak menyukai saya. Dalam hal ini saya tidak menyamakan diri saya dengan Tuhan. Tapi analog tadi, dialog tadi, wacana tadi adalah sebuah gambaran kenapa yang hanya memiliki bentuk satu bisa disebut dengan banyak nama. Karena setiap peran yang diberikan membawa nama masing-masing. Ketika Ida Sang Hyang Widi menciptakan, beliau disebut Dewa Brahma. Ketika Ida Sang Hyang Widi melebur, beliau disebut Dewa Siwa. Ketika Ida Sang Hyang Widi memberikan sinarnya kepada jagat raya ini, beliau disebut Dewa Surya. Satu sebutan, satu nama untuk satu orang untuk banyak sebutan. Karena manusia tidak ada yang dapat menggambarkan secara utuh bentuk Tuhan itu bagaimana. Ketika ada orang yang mengatakan, Tuhan kamu tidak jelas, banyak sekali Tuhan kamu. Sebenarnya Tuhan kamu itu siapa? Seharusnya kamu mengikuti saya, memuja Tuhan saya yang jauh lebih bagus dan lebih jelas. Sesungguhnya
pemikiran yang demikian adalah pemikiran yang sangat keliru. Karena manusia tidak dapat menggambarkan secara utuh bentuk Tuhan itu bagaimana. Semua manusia dapat menyembah Tuhan dengan segala manifestasinya. Maka dari itu, tanamkanlah keyakinan pada diri kita ketika kita menyembah Ida Sang Hyang Widi. Ketika kita mampu menanamkan nilai-nilai ketuhanan pada diri kita, maka kehidupan kita akan dikelilingi dengan kedamaian dan kebahagiaan seperti yang kita harapkan. Bapak Ibu umat sedharma ingkang kula hormati, ingkang nomor kalih nggih menika hubungan manusia dengan alam lingkungannya atau palemahan. Tempat kita hidup adalah alam. Kita sebagai manusia memiliki kodrat sebagai makhluk alam, yang artinya sepanjang hidup kita bergantung pada alam. Dalam kitab suci Weda dikatakan bahwa orang yang tidak mengganggu dunia ini adalah orang yang terkasihi. Seperti yang dijelaskan dalam kitab suci Bhagavad Gita Adhyaya 12 sloka 15 yang berbunyi Dia yang oleh siapa di dunia ini tak diganggu dan tak mengganggu. Dunia ini yang bebas dari kesenangan, ketakutan dan kebodohan, dia inilah yang terkasihi. Dalam konteks ini, manusia memiliki hubungan yang sangat erat dengan alam lingkungan. Karena kehidupan manusia itu sendiri bersumber dari alam lingkungannya. Menyadari akan pentingnya hal tersebut, maka mari sama-sama kita saling menjaga dan melestarikan alam lingkungan kita. Karena hal yang demikian sudah menjadi kodratnya manusia yang tidak dapat dilupakan dimanapun ia berada. Dunia seperti yang disuratkan dalam kitab suci Weda, dunia ini sengaja Tuhan ciptakan untuk menjadi sapi perahan atau kamadok yang dapat mengembangkan kehidupan manusia. Dalam arti lain, seluruh jagat raya ini adalah sumber kehidupan bagi manusia itu sendiri. Karena sepanjang perjalanan sejarah, manusia tidak dapat menciptakan kehidupannya sendiri. Dan alam ini adalah guru sejati bagi manusia. Alam sejati ning guru. Guru sejati adalah alam. Alam adalah guru sejati. Kenapa demikian? Karena alam tidak pernah membohongi manusia. Alam pun tidak pernah mengelabui hewan. Ia diciptakan secara harmoni dan tertata secara rapi.
Karena mempercayainya atau tidak, meyakininya atau tidak, segala sesuatu akan tetap terjadi setelah melewati proses sebab dan akibat. Bapak Ibu umat sedharma ingkang kula hormati, Mas niki kamerane nyala ta Mas? Mungkin kula kadung banyol, mboten nyala kamerane. Mangke lak ngedit sebelah kanan kados Agnesmo nggih Mas. Sebelah kiri kados Ayu Ting Ting, tengah-tengah Jokowi. Mantap. Bapak Ibu umat sedharma ingkang kula hormati, ingkang nomor 3 nggih menika hubungan yang harmonis antara manusia dengan sesama atau pawongan. Yang dimana dalam hal ini kita dituntut untuk selalu menjaga hubungan yang harmonis dengan sesama manusia. Sadarilah, kita tidak mampu hidup tanpa bantuan dari orang lain. Sekecil apapun bantuan itu, kita tetap membutuhkannya. Dan pada hakikatnya, kita hidup harus saling berdampingan dan harmonis sesama umat manusia. Akan tetapi di zaman sekarang ini, di zaman yang semakin gila ini, seseorang sering berdiri di atas penderitaan orang lain semata-mata hanya untuk kepentingan pribadi. Padahal orang yang demikian tergolong orang yang hina. Dalam Canakya Niti Sastra dijelaskan sebagai berikut. Kekepaksi sujandala pasunam sai fakukura papomuni sarwe samsai fanindaka. Di antara burung yang dipandang hina adalah burung gagak. Di antara binatang, anjing dipandang hina. Di antara orang-orang suci, yang dipandang hina adalah orang yang berdosa. Dan di antara semuanya, yang dipandang hina adalah orang yang suka menjelekkan orang lain. Karena orang hina yang suka menjelekkan orang lain, inilah yang menjadi faktor utama lahirnya disharmonis kehidupan umat beragama. Pada saat Raja Hayam Wuruk yang memerintah di kerajaan Majapahit, konsep kerukunan umat beragama dituangkan dalam sastra Sutasoma karangan Empu Tantular dengan sesanti Siwa Buddha Bhineka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua. Berbeda-beda tetapi tetap satu jua, satu nusa, satu bangsa dan satu bahasa. Satu nusa memiliki makna bahwa kita harus merasa memiliki satu tanah air yang sama, yaitu tanah air Indonesia. Satu bangsa memiliki makna walaupun kita berasal dari suku yang berbeda, tetapi kita tetaplah satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Dan satu bahasa memiliki makna untuk mewujudkan kesatuan negara Republik Indonesia, kita harus menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu antar suku dan bangsa. Maksud dari kerukunan umat beragama itu sendiri adalah untuk menjaga kemajemukan negara Republik Indonesia yang terdiri dari berbagai etnis, budaya, bahasa, dan agama. Akan tetapi kesadaran pada diri manusia akan hal semua itu
perlu diwujudkan secara perlahan, tidak mungkin secara tuntas. Konsep manusia berkualitas menurut kitab Taittiriya Upanishad adalah membangun manusia dari unsur yang paling bawah sampai pada unsur yang paling atas. Pak, Bu, kok sunyi? Jenengan lesu napa Pak, Bu? Kula nggih. Kula niku aslinipun dagdikduk. Kula kinten jatuh cinta. Bakne kula grogi kalih panjenengan. Bapak Ibu umat sedharma ingkang kawula hormati, di zaman sekarang ini jangan sampai kita sebagai manusia, matur suwun Mbak peka. Benten kalih masen niko. Setwauten mriku tapi mboten peka. Di zaman sekarang ini jangan sampai kita sebagai manusia, khususnya umat Hindu, lebih mengagungkan pemikiran di atas perasaan. Sadarilah bahwa kita tidak mampu hidup tanpa bantuan dari orang lain. Apabila kita memang mengharapkan sebuah perdamaian dan berjihad dalam arti lain berperang melawan hawa nafsu yang ada pada diri kita sendiri, sudah pasti untuk melakukannya tidak semudah membalikkan telapak tangan. Berbagai macam latihan pembersihan diri perlu kita lakukan. Salah satunya berhenti menganggap agamaku yang paling benar dan yang lain salah. Pemikiran itu adalah pemikiran yang sangat salah. Hanya orang bodoh yang mampu mengatakan hal tersebut. Umat sedharma yang berbahagia, belakangan ini yang sempat ramai jadi perbincangan adalah penista agama Hindu, khususnya umat Hindu di Pulau Dewata, Bali. Apabila beliau dan semeton Bali mendengarkan wacana saya, dengan kerendahan hati saya memohon maaf. Tidak seharusnya saya membahas hal tersebut karena pengetahuan saya sendiri masih sangat-sangat terbatas. Tapi dari hal itu, untuk umat Hindu dimanapun berada, di Nusantara, kita bisa mengambil sisi positif dari kasus itu. Di mana dari pernyataan beliau, dari kasus tersebut bisa kita jadikan untuk mendorong semangat kita, mendorong motivasi kita untuk lebih lagi belajar memahami agama kita sendiri. Karena kalau pemahaman kita sendiri masih sangat terbatas, bukan tidak mungkin hal yang demikian akan terulang lagi. Ini juga bisa dijadikan ajang perlombaan bagi para tokoh agama Hindu, para pemuka agama Hindu. Di mana dari kasus ini, dari momen ini dijadikan ajang perlombaan untuk berlomba-lomba memberikan pencerahan kepada generasi-generasi muda Hindu, generasi milenial, generasi penerus bangsa. Karena nantinya hanya generasi penerus bangsa itu sendiri yang dapat menjadi tembok penghalang agar hal yang demikian tidak terulang lagi. Dijadikan ajang perlombaan untuk selalu memberikan pencerahan, memberikan wawasan, memberikan pengertian kenapa dalam agama Hindu ada banyak dewa. Sebenarnya siapa Tuhan agama Hindu? Bagaimana cara bersatu dengan Tuhan? Kenapa ada reinkarnasi dalam hal agama Hindu? Mari bagi para tokoh agama, kita sama-sama berlomba-lomba untuk memberikan pencerahan kepada generasi muda Hindu. Agar hal yang demikian tidak terulang lagi. Kalau bukan kita, siapa lagi yang akan menghentikan hal ini? Kepada semeton Bali, apabila mendengar wacana saya sangat bangga dan mengapresiasi atas kegigihannya, atas perjuangannya, atas semangatnya membela ajaran leluhurnya, membela agama Hindu. Tapi dari hal tersebut, mari sama-sama kita ambil sisi positifnya untuk meningkatkan serada dan bakti kita kepada Ida Sang Hyang Widi.
Kita berikan nasihat kepada generasi muda Hindu. Kita ajarkan bagaimana cara menghargai dan menghormati kepercayaan orang lain, agar terwujudnya sebuah kedamaian di negara kita tercinta. Dan kepada beliau yang mohon maaf tidak bisa saya sebut namanya, semoga karma membawa beliau mendengarkan wacana saya. Mohon maaf apabila kalimat saya atau pernyataan saya kurang berkenan di hati panjenengan. Di sini saya ingin mengajak panjenengan untuk saling menghargai, memahami. Panjenengan menghargai tentang kepercayaan saya, begitu juga sebaliknya. Ketika kita, saya dan beliau sudah mampu saling menghargai dan menghormati satu sama lain, kula kalih panjenengan saling bergandengan tangan, saling merangkul untuk menciptakan perdamaian di negara Indonesia kita. Beliau mewakili generasi beliau dari kepercayaan beliau, dan saya mewakili generasi saya dari kepercayaan saya. Kita sama-sama menciptakan perdamaian di negara kita. Kita hentikan kelahiran penista agama selanjutnya, baik dari kepercayaan ibu, kepercayaan saya, dan kepercayaan yang lainnya. Dan untuk Indonesia merdeka katanya. Tapi apakah benar merdeka? Iya, dulu Indonesia memang merdeka. Tapi sekarang kemerdekaan itu sudah hampir hilang dari negara kita tercinta. Merdeka itu yang bagaimana? Merdeka itu ketika semua agama, semua kalangan dapat duduk bersama menikmati senja, saling merangkul, saling menggandeng tanpa memandang perbedaan, tanpa ada pembatas bagi mereka. Tapi apakah Indonesia memiliki semua itu saat ini? Di mana yang setiap langkah kakinya yang jadi salah satu pertanyaan pentingnya adalah apa agamamu? Apa sukumu? Apakah itu yang dinamakan merdeka? Sampai kapan Indonesia akan berperang melawan perbedaan? Sampai kapan Indonesia akan berperang melawan rakyatnya sendiri? Sampai kapan Indonesia harus bertumpah darah dengan rakyatnya sendiri? Beda bukan berarti tak sama. Pelangi muncul menjadi daya tarik bagi mata yang melihat. Kenapa? Karena pelangi muncul dengan banyak warna, tidak dengan satu warna. Maka dari itu, pelangi yang muncul selalu dipandang indah oleh mata yang memandangnya. Ini adalah tugas generasi penerus bangsa, generasi milenial untuk menciptakan kembali kemerdekaan di negara kita tercinta. Kita hentikan pandangan tentang perbedaan. Kita bersatu padu dalam membatasi perbedaan tersebut. Kita hilangkan perbedaan tersebut. Kita saling merangkul dan menggandeng untuk melangkah maju untuk Indonesia. Jangan pernah tanyakan apa yang sudah negara berikan pada kita. Tapi coba tanyakan pada diri kita sendiri, wahai generasi penerus bangsa. Apa yang sudah kita berikan untuk negara kita? Kita junjung tinggi negara kita dengan segala prestasi yang kita torehkan. Apabila kita sudah bisa menghentikan perbedaan, kita bisa saling merangkul dan menggandeng, maka kemerdekaan Indonesia akan kembali utuh lewat tangan generasi Pancasila, yaitu kita sendiri. Kalau bukan kita, siapa lagi? Dumateng Ida Pandita Dharmika Sandi Kertajaya, Sugeng Rawuh.
Dan ketika perdamaian itu sudah dapat kita ciptakan, maka kita itu akan hidup damai. Kita itu akan hidup bahagia. Kita itu akan hidup tenang. Di mana apakah kita tidak bosan? Apakah kita tidak malu? Apakah kita tidak malu sebagai generasi Pancasila, sebagai generasi penerus bangsa, bahwa perbedaan masih dipandang menjadi poin utama dalam negara kita? Semakin kita menyadari bahwa di balik segala atribut fisik yang berbeda, ada sesuatu hal yang menghubungkan antara kita dengan orang lain. Karena manusia menyembah Tuhan dengan segala manifestasinya. Manusia menyembah Tuhan dengan berbagai jalan yang di setiap jalan itu dianggap benar dan memiliki keistimewaannya masing-masing yang sengaja ditempuh untuk mewujudkan tujuan hidupnya, yaitu amor ring acintia. Bersatu dengan yang maha suci, bersatu dengan yang maha utama, bersatu dengan yang maha kuasa. Dan Trihita karana itu sendiri adalah 3 penyebab terwujudnya keharmonisan. Yang dimana ketiga hal tersebut harus kita jaga, harus kita rawat agar kehidupan kita damai. Dengan terjalinnya hubungan yang harmonis antara manusia dengan Ida Sang Hyang Widi, manusia dengan alam lingkungannya, dan manusia dengan sesamanya, maka tujuan hidup kita dapat kita wujudkan, yaitu Moksartam Jagadita Yaca Iti Dharma. Dan apapun pilihan kita untuk menjaga keharmonisan, kesejahteraan, kerukunan, dan kedamaian hidup dalam masyarakat yang berbineka tunggal ika, mari sama-sama kita budayakan hidup saling bertoleransi dan menghargai satu sama lain, dan memberikan kebebasan untuk melakukan kewajiban ibadahnya masing-masing. Adapun orang yang alpa, yang sama sekali tidak melakukan laksana dharma dalam kehidupannya, bagaikan telur yang busuk atau padi yang hampa. Kenyataannya ada sebagai manusia, tapi tiada gunanya, tidak bermanfaat bagi orang lain dan bagi dirinya sendiri. Karena laksana dharma itu adalah harta kekayaan yang tidak dapat dirampas oleh siapapun kecuali yang bersangkutan melakukan dengan tidak didasari keyakinan dan kepercayaan. Sampun bosen apa dereng niki Pak Bu? Nggih dereng lah, sing dharma wacana kan cantik. Lah nggih ngoten to Pak Bu. Masa nggih ajeng ganteng, kan nggih mboten eco niku mangke. Niki mangke lak nuruti panjenengan nggih saged ngantos benjing-injing niki Pak Bu. Sedangkan kula sampun deg-deg kan kados tiyang jatuh cinta tingkat dewa ngeten nggih. Bapak Ibu umat sedharma ingkang kula hormati, wacana singkat yang saya berikan tadi tidak ada sedikit pun maksud untuk menggurui panjenengan sedanten. Saya hanyalah berbagi sedikit pengetahuan saya yang terbatas. Jangan dilihat siapa yang berbicara, tapi dengarkan apa yang dibicarakan. Maknai kalimatnya, jangan dengarkan suaranya. Jika cara orang berkendara menunjukkan harga nyawanya, maka cara orang berbicara menunjukkan harga dirinya. Agama memang tidak menjanjikan manusia menjadi kaya, tetapi dengan agama mampu menjadikan manusia berbudi pekerti yang luhur. Belajar agama tidak untuk menghakimi orang lain, tetapi untuk menasehati diri kita sendiri. Dan jangan pernah terlalu berambisi untuk sebuah pencapaian, karena sejatinya pencapaian itu tidak ada batasnya. Lakukan yang terbaik dalam setiap kesempatan,
kesempatan tidak datang dua kali. Ketika kesempatan itu datang pada diri kita, maka katakan dengan berani, iya saya siap. Maka lawanlah semua rintangan yang sudah ada di depan. Ketika pilihan telah ditetapkan, maka segala resiko dan kewajiban harus dipertanggungjawabkan. Berangkatlah, jangan sampai kita kalah sebelum berperang. Kita memang tidak bisa menyuruh takdir untuk mengikuti langkah kita, tapi kita bisa berjalan seimbang dengan takdir. Maka dari itu orang Jawa mengatakan, kridaning ati ora bisa mbedah kutaning pasti. Kehendak manusia tidak dapat merubah garis tangan Tuhan. Tuhan sangat pandai memutarkan roda kehidupan. Ketika kita berada di bawah, kita diuji seberapa kuat perjuangan kita. Tapi ketika kita berada di atas, kita diuji seberapa kuat kita mempertahankan sikap kerendahan hati kita. Tidak ada kehidupan yang pasti, karena sejatinya yang pasti hanyalah sebuah kematian. Sejauh manapun kita mengejar isi dunia, finishnya tetap saja kematian. Dan jadikanlah perkataan kita sebagai nasihat untuk diri kita sendiri. Bapak ibu saya pernah berkata kepada saya, jangan berbicara kalau kamu tidak bisa menerapkannya pada dirimu sendiri. Tak apa jika tidak sempurna, asal ada keikhlasan dan keniatan dalam menerapkannya. Jangan dengarkan perkataan orang lain, tapi ikuti kata hatimu. Coba lihat orang di sekitarmu. Mereka semua bisa berbicara, tapi mereka lupa apa yang mereka bicarakan. Mereka belum tentu dapat menerapkannya pada diri mereka. Maka dari itu, teruslah maju, ikuti kata hatimu, jangan pernah sekalipun mendengarkan perkataan orang. Jika hari ini, jika detik ini, kamu masih dianggap sampah oleh mereka, maka percayalah, suatu saat tapi pasti, kamu akan menjadi permata, kamu akan menjadi berlian yang akan dikejar, yang akan dicari oleh mereka. Dan ketika kamu sudah mendapatkan semua itu, jangan pernah membanggakan terlalu berlebihan. Tetap rendahkan dirimu, karena kebanggaan yang berlebihan akan menjatuhkanmu dan akan mengembalikanmu menjadi sampah. Dan ada saatnya kamu berjalan sendiri tanpa didampingi oleh orang tuamu. Disitulah ujian kehidupan bagi seorang anak yang sesungguhnya. Di sini saya paham, untuk saya dan untuk semua anak dimanapun berada, saingan kita bukan orang bergelar. Saingan kita bukan orang pintar. Saingan kita bukan orang berpendidikan tinggi. Tapi saingan kita adalah usia orang tua kita sendiri. Yang perlu kita perjuangkan adalah usia orang tua kita sendiri. Bapak Ibu, umat sedherek ingkang kula hormati, santen duduhe klapa, ketupat janure tuwa, cekap semanten atur kula menawi lepat nyuwun pangapura. Irian Cendrawasih, cukup sekian, terima kasih. Kayu papan bunga setanggi, kapan-kapan disambung lagi. Pisau arit membelah duri, mohon pamit undur diri. Suradera jaya ningrat, lebur dening pangastuti, mugi rahayu 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 sagung dumadi. Om Santi, Santi, Santi.